Lebih dari 100 umat muslim menggelar unjuk rasa di luar gedung pengadilan. Kita datang sini macam mana yang awak pun tahu, atas dasar membantah Kristian ingin menggunakan kalimah Allah. Jadi kita beri sokongan pada sahabat-sahabat kita yang lain, NGO yang lain, supaya kemenangan itu berpihak kepada agama Islam. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Dan saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kembali Pastor Daud ingin mengajak saudara untuk menyaksikan satu buah video, di mana video ini sebenarnya sih video lama dan kurang lebih 9 tahun yang lalu. Dan sekalipun video ini video lama, tetapi ada baiknya kita perhatikan dan kita dengarkan menjadi pengetahuan serta pembelajaran bagi kita. Nah, saudara-saudaraku, bahwa pernah terjadi 9 tahun yang lalu di Malaysia, ya, mereka komplain dan mereka menuntut kepada pemerintahan negara Malaysia agar nama Allah itu tidak boleh dipakai oleh agama lain, dan mereka menganggap bahwa nama Allah itu miliknya agama Islam. Lalu mereka berunjuk rasa agar pemerintah mengesahkan, menyetujui dan membuat satu surat keputusan agar agama lain tidak boleh memakai nama Allah. Nah, seperti apa videonya, saudara? Kita saksikan berikut ini. Banding Malaysia memperkuat keputusan pemerintah yang melarang penggunaan kata Allah merujuk pada Tuhan di sebuah surat kabar Kristiani. Umat Kristen di Malaysia mengatakan larangan tersebut melanggar hak beragama mereka. Keputusan pengadilan banding ini sekaligus menghapus keputusan pengadilan rendah 4 tahun lalu yang tidak mendukung keputusan pemerintah. Laporannya bersama Faizal Muhtar. Lebih dari 100 umat muslim menggelar unjuk rasa di luar gedung pengadilan. Kita datang sini macam mana yang awak pun tahu, atas dasar membantah Kristian ingin menggunakan kalimah Allah. Jadi kita beri sokongan pada sahabat-sahabat kita yang lain, NGO yang lain, supaya kemenangan itu berpihak kepada agama Islam. Mereka berdoa dan mengumandangkan takbir sambil menunggu keputusan pengadilan, dan ketokan palu yang mendukung larangan tersebut disambut gembira oleh mereka. Di dalam Bible atau lain, dalam bahasa lain tak ada penggunaan Allah kat dalam tu. Dia gunakan God, Lord, or Jesus. Kenapa nak tiba-tiba dalam bahasa Melayu nak guna dalam perkataan Allah? Namun nama Allah telah digunakan secara luas dalam Alkitab bahasa Melayu selama beberapa generasi dan tidak pernah ada masalah. Pengacara surat kabar The Herald mengatakan bahwa keputusan pengadilan tidak masuk akal. Well, the government is blowing hot and cold. You see, I mean, if the primary source, the Bible, allows the use of the word Allah, and the government has endorsed that, I don't see how a publication which makes reference to this source can be prohibited. It's really quite irrational. Umat Kristen di Malaysia mengatakan larangan tersebut melanggar hak beragama mereka. Dan ini akan mengarah pada larangan penggunaan kata Allah bagi umat Kristen dan larangan lainnya. Surely has implications for the use of the Bahasa Bible in the whole country, especially in Sabah and Sarawak, where the majority of Bumiputra Christians live. You know, and then he says in that summary that the word Allah is not integral to Christianity. I do not know if he is an expert in religion to say that. Kelompok Muslim memandang keputusan tersebut sebagai pintu masuk untuk melarang umat Kristen menggunakan kata tersebut. Jika ada mana-mana pihak menggunakan kalimah Allah sewena-wenanya dan bertentangan dengan keputusan mahkamah dan perlembagaan negara, kita juga akan turut mengambil tindakan undang-undang selepas ini. Heran kalau melihat hal seperti ini. Tidak ada bedanya dengan Indonesia. Malaysia ngotot dan memaksakan kehendak mereka, dan mereka unjuk rasa kepada pemerintahan Malaysia agar nama Allah itu dipatenkan menjadi milik agama Islam dan agama lain tidak bisa menggunakannya. Nah, saudaraku, di Indonesia juga pernah terjadi seperti itu, bahkan sampai sekarang hal ini masih menjadi polemik yang belum terselesaikan. Nah, mereka lupa, umat Islam ini lupa bahwa
nama Allah itu sudah ada sebelum Islam lahir ke dalam dunia pada abad yang ke-7. Dan agama Kristen sebenarnya sudah memakai nama Allah ini. Dan beberapa ada di antara suku-suku yang ada pada zaman itu juga memakai nama Allah untuk mewakili pribadi Tuhan yang begitu kudus dan yang begitu mulia. Kita tahu seperti bangsa Israel, saudara, bahwa menyebut nama Tuhan itu tidak boleh dengan sembarangan. Karena saking kudusnya Tuhan, karena saking mulianya Dia, bangsa Israel selalu menyebut dengan kata Adonai, ya, atau Yahweh atau Elohim. Dan agar lebih mudah disebut, mereka memberikan panggilan dengan sebutan Allah. Jadi Allah itu sebenarnya bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan. Itu adalah jamak dan panggilan untuk tujuan kepada Tuhan. Nah, jadi jangan heran kalau ada agama-agama lain pun yang bukan Islam, bukan Kristen, mereka juga sebut Tuhan yang mereka tahu itu adalah Allah juga. Karena Allah ini bukanlah inti daripada pribadi Tuhan itu sendiri, bukan. Dia adalah panggilan. Nah, coba kita lihat bagaimana fakta dan sejarah yang membuktikan bahwa nama Allah itu sudah dipakai sebelum Islam lahir. Tahukah kalian bahwa ternyata kita sebagai orang Kristen telah menggunakan nama Allah sebelum umat Islam menggunakannya? Ini adalah inskripsi Ummul Jimal yang ditemukan sekitar abad 2 sampai 6 Masehi. Nah, ditemukannya di sebuah kota Kristen, yaitu Ummul Jimal di sekitar daerah Nabatea. Uniknya di dalam inskripsi ini memuat nama Allah pada tulisan awalnya, yaitu Allahu Ghafran atau Allah mengampuni. Nah, selain inskripsi tersebut, ada juga inskripsi Zabat yang diambil pada tahun 512 Masehi. Inskripsi ini ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Yunani, Aram, dan Arab. Nah, di mana di bahasa Arabnya ada tertulis Bismillah atau dengan menyebut nama Al-Ilah atau Allah. Jadi, baik aku sebagai orang Kristen atau kamu sebagai orang Muslim, sah-sah saja untuk menggunakan nama Allah. Dari bunyi sengaunya saja, Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah, kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Kok jadinya Allah, kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Ya, setelah kita menyaksikan video yang barusan kita tayangkan, saudara, 7 tahun lamanya setelah Islam menuntut pemerintahan Malaysia untuk meminta agar nama Allah itu tidak bisa disebut oleh agama lain. Selama 7 tahun, saudaraku, akhirnya pemerintahan Malaysia mencabut semua keputusan itu dan akhirnya nama Allah sekarang bisa dipakai di negara Malaysia dan agama Kristen diperbolehkan karena akhirnya mereka tahu dan mereka menyadari bahwa sejarah yang sebenarnya nama Allah itu bukanlah milik Islam, tetapi sebelum Islam lahir nama Allah itu sudah ada dan akhirnya umat Kristen pun dibebaskan untuk menyebutkan nama Allah dalam ibadah-ibadah mereka. Bahkan sebenarnya dalam Alkitab terjemahan bahasa Melayu, ya, sebelum persoalan ini muncul, sebenarnya sudah beberapa generasi dituliskan dengan kata Allah dan umat-umat yang ada di Malaysia pun mengetahuinya. Namun, saudaraku, puji Tuhan, pemerintahan negara Malaysia menyadari hal ini dan akhirnya umat Kristen di sana dengan leluasa untuk menyebutkan nama Allah. Nah, baik saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekedar menambah pengetahuan dan ilmu kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.